Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kembali, sahabat sekalian. Tentu kita sering mendengar di media kata pemakzulan. Apa itu pemakzulan? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pemakzulan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memakzulkan. Apa itu memakzulkan? Nah, kembali kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa memakzulkan diartikan sebagai menurunkan dari tahta, memberhentikan dari jabatan. Sahabat semua, selanjutnya menurut penelusuran di Google bahwa pemakzulan adalah proses pemberhentian seorang pejabat publik, khususnya presiden atau wakil presiden, dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Pemakzulan biasanya terjadi karena pejabat tersebut terbukti melakukan pelanggaran hukum, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Lalu bagaimana ketentuan pemberhentian terhadap presiden dan atau wakil presiden? Pasal 7A hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Selanjutnya sahabat sekalian, pasal 7B hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 45 berbunyi bahwa di ayat 1, usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Ayat 2, pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 3, pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Di ayat 4, sahabat sekalian, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Ayat 5, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau terbukti bahwa presiden dan atau wakil presiden
tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ayat 6, Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat 30 hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. Ayat 7, keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah itu tadi sahabat sekalian, ketentuan pasal 7A dan pasal 7B hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Dari dua pasal tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dari jabatannya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden melalui rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah di sini sahabat semua, dari frasa dan atau ini dimaknai bahwa bisa saja pasangan paket presiden dan wakil presidennya ini dilakukan pemberhentian, bisa juga secara sendiri-sendiri, secara terpisah, presiden atau wakil presiden. Jadi apakah presidennya atau wakil presidennya, sesuai ketentuan undang-undang ini, Undang-Undang Dasar. Tentu sahabat sekalian, dari penjelasan tadi, sebelum MPR melakukan rapat paripurna, maka tentu ada prosedur yang terlebih dahulu dilalui, yaitu yang pertama, DPR terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Pengajuan DPR tersebut yang dimaksud ke Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Nah itu tentu sebelum disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, ketentuan ini harus terpenuhi dulu. Setelah Mahkamah Konstitusi menerima pengajuan dari DPR, maka paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Apabila putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kepada MPR. Paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul dari DPR, jadi paling lambat ini 30 hari sejak MPR menerima usul dari DPR, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut.
Tentu keputusan MPR ini harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan di dalam rapat paripurna MPR. Nah itu sahabat semua, ketentuan pasal 7A dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Demikian sahabat semua, semoga ini bermanfaat sebagai bahan pemahaman kita semua. Terima kasih, salam untuk kita semua.